Makanya mari kita cerdaskan diri. Jangan orang lain yang cerdas selalu memanfaatkan kita punya. Tidak boleh. Kita yang harus cerdas kalau kita sendiri memanfaatkan ini. Ada OPM, ada sekarang ini KKB. Istilah KKB itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan penegakan hukum. Papua kaya tapi kami kenapa dilihat miskin begitu? Padahal alam di Papua itu sangat luar biasa. Wilayah Papua itu kan gunung-gunung ya. Jadi si dalam kasusnya itu dia katakan ini tanahnya dijual 500 juta. Setelah tanah itu dibeli, ya kan, kemudian di gunungnya diratakan, dikeruk. Lalu tanahnya itu dijual, jadi dijual kaki. Nah, ini satu apa artinya? Saya sampaikan, saya bilang begini. Karena masa Papua itu tanah dengan orang Papua tidak bisa dipisahkan. Tanah itu adalah mama, betul kan? Di bidangnya masing-masing, ada di fakultas teknik, ada di fakultas kedokteran, ada di fakultas farmasi, kan dulu ada OPM, ada sekarang ini KKB. Istilah KKB itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan penegakan hukum daripada pendekatan keamanan. Kita sendiri, kenapa? Karena kita belum kompeten. Akibatnya apa? Dari luar datang dengan tenaga kerjanya, datang dengan modalnya dan tenaga kerjanya. Bekerja datang tangan kosong, kerja 2 minggu, dapat gaji, bawa pulang ke negaranya. Dari aspek keamanan, ya. Nah, ini juga menjadi jualan, ya. Jadi jualan orang-orang. Saya sebut tadi dari aspek internasionalisasi dan globalisasi, orang-orang yang ada di luar sana memanfaatkan situasi seperti itu. Itu saya masih di Papua untuk jadi kebutuhan negara dari Kalimantan. Ya, kalau saya terpilih. Kenapa? Karena memang negara-negara maju seperti itu memindahkan ibu kota cari daerah-daerah yang memang bisa dikembangkan. Kalau di Kalimantan hanya dengan alasan bebas banjir, Kalimantan akan lebih parah banjirnya kalau kita ibu kota ke sana. Kalau dibawa ke Papua. Kami asal dari Papua, Kabupaten Asmat. Nah, kalau kita bicara tentang dialog ini maksud wawasan kebangsaan, saya kira maksudnya ini luar biasa, menarik begitu. Tapi maksudnya alangkah baiknya lagi itu kita libatkan semua teman-teman Papua, karena Papua ini wilayahnya besar. Kita tidak bisa ambil macam dari skop satu kabupaten saja begini. Kita harus libatkan karena Papua ini kalau tidak salah mungkin ada 7 wilayah. Kalau maksudnya dialog terus menerus dengan mahasiswa Papua itu kan memang salah satu jalan untuk maksudnya membuka perubahan dari yang mungkin pikirannya stigma yang disampaikan oleh orang tua mungkin tidak benar dari datang kita mungkin merantau di sini dengan adanya pendidikan bantuan kita merantau begini itu kan membantu sekali. Dialog ini memang sangat penting. Kami di bagian pantai dan pegunungan itu ada maksudnya sedikit pemahamannya sedikit berbeda. Jadi yang pertanyaan saya itu Papua kaya tapi kami kenapa dilihat miskin begitu? Padahal alam di Papua itu sangat luar biasa. Tetapi yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari yaitu kami seperti dilewatkan saja begitu. Yang di situ kami hanya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, seorang ayah. Nah itu sehingga sering terjadi konflik-konflik di Papua itu bukan karena semua orang Papua, tetapi ada oknum-oknum yang tertentu pemerintah yang masuk ke sana karena di sana itu desa-desa terpencilnya itu paling banyak sehingga belum dapat pemahaman seperti dialog-dialog seperti begini. Iya, saya kira diskusi hari ini itu justru diskusi yang sangat
menarik dan aktual sesuai dengan situasi yang ada sekarang itu, yaitu situasi di hari kemerdekaan ya, yang ke-76, dan peserta diskusi itu cukup antusias mengikuti perkembangan atau penjelasan dari para narasumber, dan saya melihat bahwa inilah cikal bakal generasi masyarakat di Papua, karena mereka sudah punya keinginan untuk mengembangkan potensi mereka agar pada akhirnya mereka bisa menjadi manusia-manusia yang kompeten dalam mengelola sumber daya yang ada di Papua. Meskipun kedepannya saya kira ini akan dikembangkan lagi untuk melibatkan suku-suku yang ada di Papua yang begitu banyak ya, dan kita harapkan ini akan menjadi satu kegiatan yang berlanjut ya ke depannya. Tema ini diangkat karena memang Papua itu merupakan NKRI ya. Dan ini sudah menjadi isu yang sudah final ya, yang tuh tidak lagi diperdebatkan bahwa Papua adalah NKRI ya. Yang kedua, sebenarnya ini satu isu agar supaya kebijakan pemerintah ke depannya itu lebih bermuatan lokal ya, Papua. Saya kira itu dari saya ya. Terima kasih.